Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tema kita hari ini adalah hyperkolesterolemia dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dr. Wenti dan juga Bang Agung. Nah, kita membahas pencegahan ya Bang ya tadi ya Bang. Silakan Bang. Oke, tadi kita batas di aktivitas fisik ya, olahraga. Selanjutnya ini salah satu pencegahannya juga tidak boleh merokok dan batasi asupan minum beralkohol. Oke. Ya. Kenapa Bang tidak merokok ini jadi harus hal-hal yang dihindari juga untuk mencegah? Memang pada dasarnya semua penyakit ini tidak boleh merokok, Bang. Ya. Jadi maupun jenis apapun itu pasti ada aja poin penting merokok ini memang dilarang gitu. Karena kenapa merokok ini memang jangka panjangnya lama. Bukan hari ini merokok, besoknya kita kena penyakit stroke, bukan misalnya, atau hari ini merokok, besoknya kita kena hipertensi. Jadi jangka panjangnya lama. Ini salah satu penyumbang juga gitu, Bang. Oke. Sumber dari segala sumber penyakit ya Bang? Iya betul. Jadi bagi masyarakat kita pemirsa TVRI yang merokok boleh ya, jadi pertimbangan gitu ya kan. Iya, karena yang dituai bukan hari ini ya. Iya. Ketika merokok langsung kena sakitnya, Betul. tapi 5 tahun, 10 tahun kemudian. dalam kurun waktu tertentu akan menimbulkan penyakit yang kita derita sendiri nantinya ya, Bang ya. Betul. Oke, selanjutnya mendapatkan yang cukup istirahat. Pada dasarnya kalau kita untuk usia yang memang udah dewasa ini minimal cukup istirahat ini kita waktunya 7 atau sampai 8 jam. Ini untuk yang dewasa gitu. Kalau memang udah masih remaja itu 9 atau 10 jam gitu. Jadi untuk usia kita sekarang ini mungkin pemirsa TVRI harus menjaga cukup istirahat ini minimal 7 sampai 8 jam. Ini salah satu pencegahannya juga. Jadi jangan terlalu diporsir gitu ya, tidurnya kurang, apalagi di bulan puasa Bang. Ya kalau memang udah waktunya untuk tidur jangan dipaksa untuk tetap kerja matanya. Karena bentar lagi kan berapa jam kemudian kita mau bangun sahur gitu ya kan. Ini salah satunya juga. Oke, selanjutnya menjaga berat badan agar tetap ideal. Tadi udah disampaikan juga bahwasannya penyebabnya obesitas ya. Ini, jadi kita harus menjaga berat badan tetap ideal. Dengan apa? Salah satunya tadi aktivitas fisik juga. Kalau memang udah lebih dari berat badan ideal akan menyebabkan juga salah satunya penyakit kolesterol tadi. Ini berat badan ideal tergantung juga ya. Ini harus banyak susah ya Bang untuk menjaga berat badan ideal ini ya. Susah. Betul ya. Tapi ini harus kenapa harus memang tetap dijaga gitu berat badan. Apalagi di bulan puasa ini salah satunya untuk alternatif untuk menjaga berat badan yang ideal. Ya. Oke, selanjutnya kelola stres dengan baik ini. Jadi kita harus selalu berpikir yang positif, jangan ada masalah, ada apapun itu kendala harus diceritakan dengan orang terdekat, jangan sampai stres. Kalau nanti stres bisa jadi semuanya ini kalau kita sampai stres nggak mau makan, nggak mau olahraga, nggak mau tidur ya kan. Jadi pemicu ke semuanya bisa-bisa nanti kita akan terkena penyakit hiperkolesterolemia tadi. Oke. Ini salah satunya. Oke. Juga nih ya Bang yang terakhir. Ya poin penting juga ini, semuanya penting. Tapi yang stres ini jangan sampai stres. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, pengobatan ini yang paling penting juga. Oke, sebenarnya untuk yang langkah awal ini kita harus mengetahui dulu, harus screening dulu. Jadi kalau memang seseorang udah didiagnosa oleh dokter penyakit hiperkolesterolemia harus rajin screening, harus berobat. Apalagi untuk pemirsa TVRI yang di rumah yang sama sekali tidak tahu seperti apa gejalanya gitu ya. Jadi jangan kita pintar mendiagnosa diri sendiri, itu enggak? Iya, ini ya, ada sekali yang biasanya mendiagnosa diri sendiri, terus mau nanyain obat ke teman biasanya, langsung beli sendiri. Ya, ini masih mending kalau kita nanya ke keluarga yang memang petugas medis. Ini kita nanya ke Google, ya kan? Ke Mbak Google, Mbak YouTube gitu ya kan. Jadi kita kan nggak tahu kondisi yang memang seperti apa gejala yang kita miliki gitu. Jadi kalau memang ada gejala yang sudah disampaikan oleh dokter Wenti tadi bahasanya, jadi kita harus melakukan screening. Jadi jangan pintar mendiagnosa diri sendiri dan langsung pergi ke apotek, jangan. Jadi memang betul dari anjuran dari dokter.
Kalau memang ada keluhannya boleh di fasilitas pelayanan tingkat pertama di puskesmas dilakukan screening awal dulu. Jadi itu nanti kalau memang seseorang sudah didiagnosa penyakit hiperkolesterolemia atau kolesterol, dokter akan memberikan obat terlebih dahulu gitu. Apalagi biasanya di obrolan-obrolan sering nih kan, kemarin ya, sakit ini di belakang kepala katanya, oh beli obat ini aja, langsung mau beli sendiri. Ya, gitu. kemarin saya sembuh katanya. Bagus obat ini. Iya, padahal kan belum tahu ini betul penyakit apakah hipertensi, apakah kolesterol, apakah penyakit yang lain ya kan. Jadi memang harus kita datang dulu ke paskes pelayanan tingkat pertama. Boleh kita datang ke puskesmas, ke klinik, bila perlu paling bagusnya kita ke rumah sakit. Iya, karena takutnya justru bukan malah mengobati, justru memperparah keadaan ya. Memperparah keadaan. Jadi kita karena cuek, karena terlalu pintar mendiagnosa diri sendiri nanti bisa ke komplikasi penyakit yang lain, bahaya gitu ya Bang ya. Ini yang paling penting, poin pertama kita harus berobat dulu ke fasilitas pelayanan kesehatan, nanti akan periksa oleh dokter dan tenaga medis yang ada di tempat klinik atau puskesmas gitu ya Bang. Oke, selanjutnya ini yang udah disampaikan tadi, jadi pengobatannya juga harus berhenti merokok. Tadi mencegah ya, yang ini memang harus menghentikan kebiasaan merokok ya. Mungkin pemirsa TVRI bapak-bapak atau yang perokok di bulan puasa berkurang gitu ya merokoknya ya kan. Kalau udah terbiasa nanti habis bulan puasa nggak lagi merokok gitu ya kan, barangkali ya kan Bang. Oke. Selanjutnya rutin berolahraga, karena kenapa, aktivitas fisik sudah disampaikan tadi, jadi harus rajin berolahraga ya. Terus mengurangi konsumsi alkohol, tadi udah sampaikan, membatasi makanan tinggi lemak. Nah ini seperti gorengan, daging merah, daging-daging, memang pada dasarnya gorengan, daging merah dan makanan ini makanan top seller nih biasanya. Memang best seller gitu ya kan ya, top sellernya memang susah untuk ditolak untuk dimakan ya Bang ya. Tapi ini jadi jangan sampai karena ini faktor makanannya terlalu enak kita tidak peduli dengan kondisi badan kita. Jadi jangan, harus aware ya kan, jangan terlalu diporsir makannya, mentang-mentang enak kita makannya dengan porsi yang berlebihan gitu. Ya, biasanya kalau belum habis di depan mata tuh belum selesai makan. Iya, jangan ya. Jadi memang harus porsinya yang pas gitu. Apalagi di bulan puasa, ya kan? Ini berburu takjil ya kan Bang ya. Jadi banyak viral ya Bang. Iya, macam-macam makanan yang diperjualbelikan untuk berbuka puasa ya. Jadi tetap dijaga untuk kondisi di bulan puasa juga. Jadi jangan, tetap dibatasi gitu. Jangan makan-makan ini yang terlalu banyak gitu ya. Terus mengolah stres, ini udah sampaikan tadi, meningkatkan asupan buah-buahan dan sayuran serta mengurangi makanan tinggi kandungan garam. Nah ini sebenarnya kalau memang untuk meningkatkan asupan buah ini memang sangat penting ya Pak ya. Tadi harus mengkonsumsi buah dan sayur. Ini salah satu pengobatannya juga. Jadi tinggi kandungan garam juga termasuk berpengaruh. Ini nanti bisa komplikasinya juga ke penyakit hipertensi kalau kondisi kandungan garam yang berlebih. Sekali lagi karena dia ini tidak terprediksi akan penyebatan dan penumpukannya di mana gitu ya Bang. Jadi banyak juga yang harus dihindari gitu. Hindari, dijaga gitu. Oke. Nah, ini salah satu pengobatannya yang untuk penyakit hiperkolesterolemia. Tapi yang paling penting tadi adalah berobat. Kita harus datang berkunjung ke fasilitas pelayanan tingkat pertama, ke puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit. Intinya percayakan kepada fasilitas kesehatan yang ada. Ya, dianjurkan datang kalau memang ada keluhan ataupun memang udah didiagnosa penyakit kolesterol atau hiperkolesterolemia ini, memang harus wajib datang ke fasilitas pelayanan tingkat pertama tepat, memang harus berobat gitu ya. Selain dari yang pengobatan yang ini, poin ini. Ini upaya-upaya yang membantu. Sendiri gitu ya, Bang. 25% tadi sudah disampaikan ya, bahwasanya ini. Oke Bang, ini untuk pengobatannya. Oke, selanjutnya. Oh, udah selesai nih. Pada dasarnya memang part terakhir adalah pengobatannya ya Bang ya. Itu yang paling penting. Ya, Bang. Karena banyak sekali aktivitas dan obrolan-obrolan di tengah masyarakat yang justru memperburuk keadaan kadang-kadang ya Bang ya. Seperti tadi misalkan menanyakan dengan teman sendiri atas gejala-gejala yang ini kalau biasanya dokter yang datang ini sudah dia melakukan diagnosa sendiri atau sebenarnya dia dari awal sudah mengkonsultasikan, itu seperti apa biasanya dokter? Oke, banyak jenisnya. Ada yang, dok saya sudah minum obat ini dok,
tapi kok masih sakit ya, gitu misalnya kan seperti itu salah satu yang self diagnosa ya. Tapi ada juga beberapa yang tadi kayaknya sakit kepala nih dok, mungkin kolesterolnya tinggi. Jadi merasa tapi tetap nggak apa-apa, kita screening awal ya. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan ke arah kolesterol yang tinggi, kita tanyakan riwayat makan sebelumnya, riwayat keluarganya, kita lakukan screening. Kalau memang tinggi bisa kita lakukan pemberian obat ya. Oke, jadi rata-rata orang yang mengkonsultasikan ini yang sudah merasakan gejalanya ya, Benar, dok? rata-rata seperti itu. Dan untuk pemberian obat tidak hanya berhenti di pemberian obat ya, walaupun kolesterol ini cukup cepat untuk menurunkannya, cuman untuk selanjutnya kan akan rentan untuk naik lagi, maka harus dilakukan modifikasi gaya hidup, perubahan gaya hidup menjadi pola hidup sehat. Namun perlu ditanda kutipkan untuk pasien dengan kardiovaskular atau memiliki penyakit jantung atau hipertensi mungkin, nah untuk pengobatan hiperkolesterolnya sedikit lama, bisa jangka panjang. Karena tadi salah satu faktornya adalah menurunkan kadar LDL-nya kurang dari 70. Oke, ya, Itu kan lumayan tinggi untuk diturunkan. upaya yang harus dilakukan jauh lebih panjang dan berat. Iya, dokter, benar. Oke, semakin menarik dokter pembahasannya, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.